Terus yang 6 hari di bulan Syawal dikali 10 berapa, Bu? 60. 300 ditambah 60 berapa? 360. Ada hari di dalam setahun ada berapa? 365 hari. Lah, yang 5 harinya gimana, Ustaz? Yang 5 harinya adalah haram berpuasa. Ciri yang ketiga min alamati ahlil jannah, yang ketiga apa? Yang ketiga min alamati ahlil jannah, yang ketiga adalah yadun sakhiyun. Hati-hati, Pak. Hati-hati, Bu. Kadang kita itu sekarang posting hajian, posting umrohan, ibu sedang tawaf, ibu sedang sa'i, ibu sedang itu. Ayo, gimana itu? Ustaz, apakah itu termasuk riya atau tidak? Kembali ke hati ibu. Ma qala Allah Ta'ala bi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Al-ayah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Duyufullah, duyufur rahman, calon-calon tamunya Allah. Tak lupa para pemirsa yang ikut hadir di Zoom meeting atau kajian online. Siapa dulu nih? Ada Ibu Dewi Rahayu, ada Ibu Mutia, Bu Kolifah, Ibu Natasha, dan Pak Didi, juga semua yang ikut hadir. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Pagi hari yang berbahagia ini adalah pagi yang sangat cerah di hari yang keberapa itu? Ke-12 ya? 12 setelah Idul Fitri. Dan mudah-mudahan semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan dan juga kelancaran dalam segala hajat dan kebutuhannya dunia akhirat. Amin ya Allah. Salawat serta salam Allah senantiasa terlimpah curah pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, tabi'in, ashabul tabi'in, dan juga kita semua yang insyaallah senantiasa berusaha melaksanakan apa yang dari sunnahnya agar kita mendapatkan syafaatul jazaa wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para peserta kajian, para peserta manasik online, dan juga para pemirsa sekalian dimanapun berada, sekali lagi kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Pagi menuju siang yang berbahagia ini kita kembali ke aktivitas, khususnya di BB Tour and Travel. Setiap hari Sabtu ya Pak ya, kita mengadakan kajian manasik online, tetapi khusus untuk hari ini dikarenakan aktivitas mulai Pak Kasdi sesudah Idul Fitri, sesudah Ramadan, maka judulnya ini judul yang istimewa ya. Kita tahu ini siapa yang ngasih judul Fitri sesudah Idul Fitri ya, jadi kembali ke Fitri. Yang penting jangan kembali ke Nopi, ke Rini, atau ke Dewi. Kembali ke Fitri. Nah, itu ada makna ya, ada makna yang tersirat. Bukan. Nah, ini ada makna yang tersirat. Jadi tidak langsung ke manasik umrohnya, ke manasik ininya. Karena kita sekaligus ini adalah kesempatan untuk juga saling berhalal bihalal baik secara online maupun secara offline. Mudah-mudahan sekali lagi amal ibadah puasa kita Ramadan sebulan penuh yang telah berlalu ditutup dengan salat Idul Fitri, kemudian halal bihalal, dan hari ini kita sudah memulai lagi Bapak, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, fa'idza faradta fangsob. Apabila sudah selesai dari satu pekerjaan, dari satu aktivitas, dari satu kegiatan, maka pangsob, mulai lagi lah.
dengan kegiatan pekerjaan yang lain, di mana di situ ada keberkahan. Artinya kebaikan ini, amal saleh ini tidak terputus. Sebagaimana kita terus berusaha untuk mengisi hari-hari Ramadan kita dengan kebaikan, maka selesai Ramadan pun kita mulai dengan segala jenis kebaikan yang bisa, yang kita mampu lakukan. Amin, alamin ya rabbal alamin. Salawat serta salam Allah senantiasa terlimpah curah kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabiin, asbab tabiin, dan juga kita semua yang insya Allah kita berusaha melaksanakan apa yang menjadi sunnah-sunnahnya agar kita mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumul jazaa wal hisab. Bapak Ibu, Doifullah, Doifur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum dilanjutkan, izinkan kami atas nama manajemen BB Tour and Travel, atas nama pribadi dan keluarga juga BB Tour and Travel, manajemen keluarga besar BB Tour and Travel mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syamakum taqabbal ya karim minal aizin wal faizin wal makbulin taqabbal ya karim. Mohon maaf segala kesalahan sengaja atau tidak disengaja, lahir dan batin. Semoga kita berada saling mampu memberikan maaf dan memaafkan. Bukan mungkin, pasti yang namanya kesalahan, kekhilafan dalam bermuamalah, berhubungan itu pasti ada. Kata-kata yang mungkin tidak berkenan, perilaku sikap yang mungkin tidak mengenakan, dan lain sebagainya. Maka selesai bulan Ramadan, masuk di halalun bihalalin ini, semoga menjadi arena untuk kita saling memaafkan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah masuk ke materi ini, Fitri, kembali ke Fitri. Fitri sesudah Idul Fitri. Saya mau sedikit ini mah kajian ya, kajian terkait dengan manasik. Kalau kalimat Faida Farogha Pangsob tadi itu adalah ketika selesai dari sebuah kegiatan yang positif, kita kemudian selesai nih, masuk lagi kegiatan yang positif lain. Selesai puasa Ramadan nih 1 bulan, masuk ke bulan Syawal, itu kan kegiatan positif tuh, masuk lagi ke manasik. Masuk lagi ke aktivitas kita, berangkat, melaksanakan ibadah umroh, mencari ilmu, dan lain sebagainya. Maka itu adalah merupakan bagian sesudah kebajikan, kemudian kita melaksanakan kebaikan yang lain. Kalimat Faida Farogha Pangsob. Idul Fitri itu maknanya, itu berasal dari kalimat ada ya'udu idan. Ada ya'udu idan maknanya artinya kembali. Nah, Al-Fitri, Fitri, bukan Rini ya, Fitri ya, sekali lagi. Fitri itu dalam bahasa Arab diambil dari kalimat futur, maknanya berbuka. Nah, sebagian ulama kemudian memberikan tambahan makna, fitri itu maknanya fitrah, suci. Jadi bisa 2 makna Idul Fitri itu. 1, kembali berbuka sesudah berpuasa 1 bulan penuh lamanya. Itu makna Idul Fitri. Ada yang undur'i dan al-fitri artinya kembali berbuka. Kan tidak boleh puasa Pak tuh 1 Syawal. Kemudian ada makna yang mana Aid itu adalah kembali ke fitrah. Fitrah apa? Fitrah kesucian seorang hamba. Bahwa manusia itu bertuhan, bahwa manusia itu pada asalnya, pada hakikatnya adalah suci bersih daripada dosa. Maka sesudah berpuasa sebulan penuh lamanya, tahajud, taraweh, zakat fitrah, kemudian sholat duha, tadarus, dan lain sebagainya, maka manusia yang lahir kembali keluar dari Ramadan itu, maka dia kembali ke fitrah, kesucian jiwanya. Ini sejalan dengan hadis baginda Nabi, di mana baginda Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah ketuhanan maksudnya. Setiap anak yang dilahirkan itu adalah bersih, suci, bertuhan, tidak punya dosa. Nah, selesai Ramadan kita tidak punya dosa. Insya Allah, alhamdulillah. Kenapa? Karena kita sudah ditempa dalam 1 bulan. Ada yang puasa, ada yang umroh, ada yang zakat, dan lain sebagainya. Jadi bersih secara ruhani. Ramadan itu adalah madrasah ruhaniyah. Madrasah ruhaniyah Ramadan yang membuat kita secara jiwa dan ruhani kita menjadi orang-orang yang bersih dari apa? Dari segala dosa,
dosa yang disengaja, dosa yang tidak disengaja, dosa yang disembunyikan, dosa yang ditampakkan, dosa yang kita sengaja berusaha untuk menutupnya. Maka ketika selesai Ramadan itu kita menjadi bersih kembali. Jadi dua makna Idul Fitri. Kalimatnya nih, kalimat ketika selesai Idul Fitri itu di Indonesia itu disambung dengan halalun bihalalin, halal bihalal, silaturahmi. Maka ini diimplementasikan oleh orang Indonesia dalam implementasi dari kalimat atau bersih suci kembali itu diimplementasikan dengan acara mudik. Waduh, ada mudik Pak, Bu? Pak, mudik kan? Enggak? Ini mah enggak mudik nih orang sini. Mudik kan? Bener? Oh, lagi betulan lagi enggak mudik. Nah, mudik itu asalnya itu adalah sebetulnya kan niatnya bersilaturahmi ya. Hanya prosesnya harus dilalui dengan cara seperti itu untuk Indonesia. Di beberapa negara Asia Tenggara juga ada, Malaysia, seperti begitu, Brunei, India, Bangladesh dan lain sebagainya. Nah, kalau di tanah di Mekah itu, di Arab itu, nggak ada tuh istilah mudik, jarang lah, nggak ada. Kalau istilah silaturahminya ada, hanya untuk implementasi di Indonesia, silaturahmi itu diimplementasikan dalam bentuk mudik. Aslinya itu mudiknya mudik secara jasmani, pulang dari kampung rantauan kembali ke kampung halaman. Padahal pada hakikatnya kita pun akan mudik, namanya mudik ruhani. Mudik ruhani itu bagaimana? Mudik ruhani itu kita akan kembali kok, dunia ini sementara. Kalau Bapak yang datang dari tempat asal ke Karawang ini sebagai perantau, maka pasti akan kembali. Betul nggak? Entah 1 tahun sekali dalam Idul Fitri, atau entah kemudian kita wafat, kadang dikembalikan ke tempat asal kita, dimakamkan di tempat asal kita. Dari sisi jasmani, jasad ya kita kembali ke tempat asal kita. Nah, dari sisi hakikat rohani, sebetulnya kita itu ke dunia ini hanya sementara. Kita sedang merantau di dunia ini. Sebagaimana orang perantau ketika mau mudik harus punya bekal, betul nggak? Orang yang nggak mudik itu bisa jadi nggak bekalan, nggak punya bekal. Nggak tahu THR-nya nggak cair ini, atau ada kegiatan lain. Ya. Biasanya itu mudik penuh persiapan, Pak. Masuk bulan Ramadan sudah kepikiran mau mudik, betul nggak? Aduh, ini mudik gimana nih? Pasti macet. Tapi senang aja macet-macet juga ya. Itu mudik jasmani. Kita siapkan bekalnya, kita siapkan mobilnya, kita siapkan bensinnya, kita siapkan THR-nya, kita siapkan apa namanya makanannya dan lain sebagainya. Baju-bajunya kita siapkan. Kenapa? Karena kita akan mudik. Kembali ke mana? Ke kampung halaman. Nah, kampung halaman ruhani kita adalah di Hadratil Qudsiyah. Dunia ini hanya tempat merantau. Kalau orang merantau pasti akan kembali. Tapi orang merantau mudik tanpa punya bekal, nekat namanya. Nekat itu namanya. Maka orang yang mudik itu harus punya bekal. Kalau belum punya bekal, belum mudik. Nah, banyak yang nggak mudik karena nggak punya bekal. Tapi itulah salah satu di antara makna mudik itu kembali, kemudian kita pun harus punya bekal ketika kita kembali ruhani kita kepada Allah. Percaya diri orang mudik kalau punya bekal. Tapi kalau tidak punya bekal, nanti dululah. Kan begitu? Jangan dulu, nanti aja kalau sudah punya. Begitu pula ruhani kita kalau mau bermudik kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, usahakan punya bekal. Kalau nggak punya bekal, nekat namanya. Ya, benar kan? Makanya kita selalu merasa kurang bekal. Apa bekalnya? Bekal ruhani, amal soleh. Amal soleh apa saja yang bisa dilakukan. Nah, dalam konteks ini Bebetur menyiapkan bekal untuk Bapak Ibu. Apa? Umroh dan haji. Itu bekal mudik. Bukan uangnya. Kalau uang mah itu mau prosesnya. Tapi bekal mudik itu adalah amal soleh yang tercatat atas nama kita ketika kita melakukan umroh atau melakukan ibadah haji. Dalam konteks inilah maka mari kita sama-sama memperbanyak bekal. Karena kalau kita sudah mudik dalam ruhani, nggak bisa kembali lagi. Nggak bisa kembali lagi. Kalau banyak bekal amal saleh, bekal salat banyak, bekal puasa, alhamdulillah.
bekal sodakohnya ada, bekal sholat sunatnya ada, bekal puasa, bekal tadarus, bekal sodakoh dan lain sebagainya. Masih ada kurang bekal? Masih. Apa yang kurang bekalnya? Bekal umroh dan bekal haji. Itu amal soleh yang tercatat atas nama kita. Maka selalu saya sampaikan bahwa pada aflaha man tazakka, sungguh telah berbahagia orang-orang yang telah mensucikan dirinya. Mensucikan dirinya dengan apa? Tazakka bis salat, mensucikan dirinya dengan ibadah salat. Tazakka bis syiyam, mensucikan dirinya dengan ibadah puasa. Tazakka bis zakat, mensucikan dirinya dengan mengeluarkan zakat. Tazakka bi amalin saleh, dengan segala amal saleh yang mampu kita lakukan. Maka orang itu kemudian menjadi suci atau fitri sesudah Idul Fitri. Tuh, saya mau bicara nggak lama ya. Ini mau bicara tentang ungkapan yang sering diucapkan oleh kita ya. Kalau kita bertemu ketika masuk di Syawal, Pak, minal izin wal faizin. Minal izin wal faizin, kata sebagian ulama, itu sebetulnya bukan ungkapan untuk hari Lebaran, bukan. Tetapi itu menjadi sebuah apa namanya, istilah yang sangat terkenal ketika masuk di bulan atau di Syawal atau di Lebaran. Kenapa? Dari sejarah kalimatnya minal aidin wal faidin, kalau di sudut arti minal aidin wal faidin, aidin itu adalah kita kembali. Aidin itu adalah kembali. Faizin itu maknanya kemenangan. Minal aidin, kita adalah orang-orang yang telah kembali. Wal faizin, dan memperoleh kemenangan. Sejarahnya kalimat ini adalah ketika Syuhada Badar, terjadi perang Badar di bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan perang Badar itu. Jadi Nabi itu melakukan perang itu dalam keadaan berpuasa. Sehingga dalam Al-Qur'an disebut Yaumul Furqan atau disebut Yaumal Taqal Jam'an. Yaumal Taqal Jam'an itu ketika bertemu dua pasukan besar. Disebut Yaumal Taqal Jam'an. Dalam istilah lain dalam Al-Qur'an disebut Yaumul Furqan. Yaumul Furqan itu adalah hari membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Karena dengan kekalahan pasukan kaum musyrikin Quraisy pada saat perang Badar, maka jelaslah antara kebenaran dan kebatilan. Nah, pada saat perang itu, kalau kita bayangkan nih, kemarin ke Badar gak? Ke Badar gak kemarin? Badar. Ke Badar. Bayangkan Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah menuju ke Badar, jarak 100 km, tidak pakai bis. Hanya mempunyai 12 onta. 12 onta, 7 kuda yang dinaikinnya berjalan dinaikin oleh orang-orang tua, dinaikin oleh berganti-gantian. Jalan kaki 100 km, kebayang nggak? Kalau dari Kerawang sampai Cileunyi loh. Sekarang saya tanya, kemarin kita melaksanakan umroh ke Badar pakai apa? Coba kalau suruh jalan kaki. Makanya selalu saya sampaikan, Islam kita itu Islam mudah hari ini. Para nabi dan para sahabatnya yang berdarah-darah. Bayangkan, boro-boro ada snack, boro-boro ada AC, panas. Sehingga Nabi kemudian mampir di satu wilayah yang namanya Bi'rur Rauhah, atau disebut, kesana enggak? Biru Sipa. Disebut Wadi Rauhah. 3 hari 4 hari itu Nabi ditinggal dulu di sana. Kenapa? Perjalanan jauh, jalan kaki. Bukan mau apa-apa, mau perang. Kalau kita mau apa ke sana? Mau lihat-lihat, foto-foto. Nabi ke sana, istilahnya sama para sahabat mau apa? Mau menaruhkan nyawa dengan perjalanan yang berat begitu.
Baru kita bisa merekonstruksi, oh benar dulu kita hanya dengar perang Badar dengan diambil tabarukan oleh para ulama dengan salawat Badar. Bialil Badr ya Allah. Tapi kita tidak mengalami situasi, merekonstruksi sejarah, tidak mengalami situasi betapa beratnya para sahabat dan kanjeng Nabi dari Madinah menuju ke Badar, jarak 100 km, di tengah-tengah berhenti dulu jalan kaki. Oh benar ya, Islam kita itu belum ada apa-apaannya dibandingkan para sahabat yang menaruhkan nyawanya untuk izul Islam wal Muslim. 3 hari itu Nabi di Wadi Rauha. Itu Wadi Rauha itu sebagian ulama dalam kitab, dalam hadis riwayat Tirmidzi dikatakan bahwa nanti tidak ada satu nabi dari 124.000 nabi itu yang tidak mampir mengambil mikot untuk melaksanakan ibadah haji itu melalui Bi'ru Rauha, melalui Wadi Rauha, lembah Rauha. Dan kata sebagian katakan akhir zaman nanti Imam Mahdi akan mengambil mikot untuk melaksanakan ibadah hajinya dari Wadi Rauha. Itu bukan tempat sembarang tempat yang kita hanya lewat dan lalu saja, tercatat dalam hadis-hadis. Kitanya aja yang ngajinya belum sampai, makanya merasa biasa aja. Padahal itulah kenapa pentingnya ketika kita melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah itu penting mengenal sejarah tempat tersebut. Agar apa? Ketika kita tahu tentang sejarah, tahu hikmah, maka akan menumbuhkan himmah, himmatul aliyah, kesungguhan, cita-cita yang tinggi untuk melaksanakan ibadah itu dengan apa? Dengan khusyuk kalau dalam sholat. Oh iya, di situ ada sumur yang diludahi oleh baginda Nabi dan menjadi sumur obat, disebut Bi'rus Syifa. Ya, jalan lagi sampai ke Badar, 40 kilo dari situ, Pak. 40 kilo dari situ, bikinlah tenda Kanjeng Nabi. Nah, ini tanggal 17 Ramadan. Bukan mau apa-apa, bukan mau piknik, perang. Pasukannya dari mana musuhnya? Musuhnya kaum Quraisy. Berapa orang? 1.000 orang. Nabi, para sahabat 313. Allah. Cuma sedikit. Kalau kita dengar kita lawannya nanti 1.000 orang, kabur kalau saya. Tapi Nabi dengan para sahabat, apa yang membuat kuat? Keimanan, kepercayaan, keyakinan terhadap Allah dan Rasulnya. Berangkat tetap. Maka ketika terjadi perang, disitulah kemudian Allah turunkan ayat lakon. Ada yang ditulis tuh di tugu yang ada nama-nama syuhada yang 13. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Sungguh Allah telah menolong kalian Muhammad bersama para sahabat dan para umatnya, padahal kalian pada saat itu sedang dalam keadaan lemah. Adillah itu lemah. Orang muslimin, Nabi dengan para sahabat pada saat itu bukan pasukan yang kuat. Persenjataannya kurang, kendaraannya tidak ada, bekalnya sedikit, berangkat juga jalan kaki. Beda dengan kaum musyrikin Mekah. 700 pakai kuda. 700 pasukannya pakai kuda dari Mekah. Nggak capek. Maka walak antum adillah, kamu itu sedang dalam keadaan lemah. Jadi kemenangan Badar itu sesungguhnya bukan kemenangan dari ininya, tapi adalah kemenangan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin. Sungguh Allah telah menolong kamu semua di Badar. Wa antum azillah, sedangkan kamu dalam keadaan lemah. Enggak lemah bagaimana? Orang-orang terusir dari Mekah, enggak bawa harta, enggak bawa ini. Bukan juga ahli perang yang mumpuni, hanya beberapa saja di antara kaum muslimin yang memang terbiasa perang kayak Hamzah, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Yang lain juga adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang sedang dalam keadaan tidak berdaya aslinya. Tetapi kemudian Allah tolong. Tolongnya bagaimana? Ketika terjadi perang ada disebut Jabal Malaikat. Nah, aslinya Jabal Malaikat itu bukan yang kita naikin, bukan. Aslinya itu bukan, tapi yang di seberangnya. Nah, kalau itu Jabal Malaikat yang dinaikin itu adalah Jabal Malaikat untuk rekreasinya.
Iya, di depannya itu, ini kata orang sana, di depan itulah sebetulnya yang aslinya Jabal Malaika. Allah tolong dengan apa? Bisalah sati alafim minal malaikati munzalin. Allah turunkan 3.000 malaikat untuk menolong kaum muslimin yang saat itu sedang adillah, menang. Nggak kebayang 300 orang lemah, bukan ahli perang, tapi kemudian melawan 1.000 orang dari kaum kafir Quraisy dan menang. Insya Allah. Tersebar berita kemenangan ini ke penduduk Madinah. Kemudian Nabi selesai perang kembali bersama para sahabat kembali ke Madinah. Tidak pakai kuda, jalan kaki lagi. Ayo coba. Artinya ya itulah, kita ini nggak ada apa-apanya. Makanya jangan merasa aduh nih, jangan merasa tersiksa atau apa kepada begitu. Dibandingkan baginda Nabi dengan para sahabatnya. Baliklah. Di pintu gerbang disambut oleh para penduduk Madinah. Para wanita-wanita, istri-istrinya para syuhada Badar menunggu di pintu gerbang. Anak-anak, semua orang tua yang tidak ikut menyambut kedatangan syuhada Badar, menyambut dengan datangnya kemenangan para para syuhada Badar. Ketika sampai di pintu gerbang, maka para syuhada Badar itu segera berlari, menemui anaknya, menemui istrinya. Mereka kemudian rangkul istri-istrinya. Yang penting nggak ngerangkul istri orang. Nah, ya iya jangan. Nah, sambil kemudian berpelukan dengan penuh kebahagiaan, mereka membisikkan kata-kata dengan kalimat minal aizin wal faizin. Kami adalah orang-orang yang telah kembali dari medan perang wal faizin, dan kami memperoleh kemenangan. Dalam konteks Ramadan, dalam konteks Lebaran, Idul Fitri, para ulama hikmah kemudian mengambil kata-kata dari syuhada Badar tersebut adalah dengan kalimat minal aizina ilal fitrah wal faizina bil jannah. Kita adalah orang-orang yang telah kembali dari perang, dari medan perang hawa nafsu, menuju apa? Menuju ke fitrah, suci kembali. Kalau kita 12 bulan, 11 bulan, Pak, makannya itu segala macam dimakan, nggak peduli. Tapi kalau bulan Ramadan, jangankan yang haram, yang halal saja kita jaga. Hanya pada saat maghrib, karena kita berpuasa, betul nggak? Makan halal, makan halal. Ketika datang puasa, jadi haram, kecuali waktu buka. Minum ketika di luar Ramadan halal, ketika masuk Ramadan haram, kecuali waktu buka. Bakso ketika di luar bulan Ramadan halal, ketika masuk bulan Ramadan haram di siang hari, kecuali masuk waktu buka. Istri bapak ketika di luar bulan Ramadan halal, di bulan Ramadan haram siang hari, kecuali waktu mama waktu buka itu nanti malam. Mau buka masa nggak sabar, nanti selesai taraweh baru halal. Tuh. Nah, ini bapak-bapak hadirin jamaah Doifullah, Doifur Rahman, Doifur Rahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat itu diucapkan kemudian oleh para syuhada Badar, minal aizin wal faizin. Kami adalah orang-orang yang kembali dari medan perang Badar wal faizin, dan memperoleh kemenangan. Dalam konteks orang Lebaran, maka kami adalah orang-orang yang telah kembali dari medan perang jihad hawa nafsu, dan kemudian wal faizina bil jannah, mendapatkan kemenangan dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimatnya minal aizina ilal fitrah wal faizina bil jannah. Kenapa? Karena medan perang Badar yang segitu mengorbankan hampir 70-80 kaum musyrikin Quraisy terbunuh. 13 syuhada Badar yang wafat. Nabi ditanya oleh sahabat ketika Nabi mengucapkan kalimat begini, kata Nabi, pulang nih Nabi nih ke Madinah, kata Nabi, raja'na
min jihadil asgor ila jihadil akbar. Kita kembali dari perang kecil menuju perang besar. Para sahabat protes, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kemudian bagaimana Anda menyatakan bahwa perang Badar yang sedemikian jauhnya, yang sedemikian dahsyatnya, yang sedemikian persiapannya, yang sedemikian banyak melahirkan, banyak mengalami korban, yang banyak darah kemudian mengalir di bumi Badar, di tanah Badar, tapi engkau bilang ini adalah perang kecil. Kata Nabi, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Paman jihadul akbar ya Rasulullah. Terus perang yang mana lagi? Kata para sahabat, yang paling besar ya Rasul. Kata Nabi, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Badar mah selesai, perang 1 hari tamat. Tapi perang melawan hawa nafsu sepanjang hayat di kandung badan kita nggak berhenti. Betul tidak? Betul kata Nabi. Terus ungkapan apa tuh yang cocok buat lebaran itu? Nah, Nabi mengajarkan kalimat doa. Taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum taqabbal ya karim. Ditambah oleh orang Arab, kullu am wa antum bi khair. Itu adalah kalimat ya doa. Jadi doanya apa? Taqabbalallah. Semoga Allah menerima minna dari kami semua, wa minkum dan dari Anda semua. Apa yang diterima? Puasa kita, ibadah kita, zakat kita, tadarus kita, sedekah kita. Wasyamana, puasa kami, wasyamakum, dan puasa Anda. Taqabbal ya karim. Taqabbal itu fi'il amar. Taqabbal ya karim, tapi maknanya bukan perintah. Fi'il amar bukan makna perintah, tapi makna tolabiyah, permohonan, permintaan. Taqabbal, terimalah ya Rob, ya Karim yang maha mulia. Itu Pak. Jadi tidak setiap amar itu perintah, ada amar itu maknanya adalah tolabiyah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah, doyukullah, doyukur rahman, tamu-tamunya Allah, itu salah satu diantara kalimat minara itu. Jadi kita ini sudah fitri. Bagaimana agar kita bisa menjaga atmosfer ibadah Ramadan yang sedemikian kita rasakan semangatnya? Tahajud kita rajin, puasa kita rajin, betul ya? Tadarus juga hatam gitu kadang-kadang meskipun keroyokan. Sebagian ibu-ibu hatamnya keroyokan, Pak. 15 hari. Iya, bulan Ramadan itu. Bagaimana caranya? Karena kadang-kadang kita masuk Syawal kita tidak ada taraweh, sholatnya dan bertambah, tahajudnya perek, duhanya kelewat, tadarus yang biasanya 1 bulan hatam 2 kali 3 kali, ini sudah 12 hari belum hatam 1 juz pun. Ibu-ibu di sana itu? Di sana. Kalau di sini mah enggak, insya Allah nggak bakalan ngaku maksudnya. Betul enggak? Bagaimana caranya agar kita menjaga atmosfer ini? Karena diingatkan oleh para ulama, kun robbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah kalian itu hamba yang robbani, jangan hanya menjadi hamba yang ramadhani. Fa inna rabbur Ramadan rabbu syairis syuhur. Karena sesungguhnya Tuhannya Ramadan adalah Tuhan bagi setiap bulan. Ketika kita atmosfernya itu semangat di bulan Ramadan, kenapa kemudian selesai Ramadan itu kemudian kita berhenti dari semangat ibadah tadi? Maka pantas kata Nabi, zakana akhirul lailatin min Ramadan. Apabila tiba datang akhir di bulan Ramadan, malam terakhir di bulan Ramadan, bakatis samawati wal ardu wal malaika, menangislah langit dan bumi dan para malaikat sambil berkata, musibatan li ummati Muhammad, musibah bagi umat Muhammad. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyu musibatun, musibah yang mana ya Rasulullah? Kata Nabi, bidihabi Ramadan, perginya Ramadan itu musibah bagi umatku.
Kenapa? Li'annahu da'watun mustajabah. Karena setiap doa yang dilantunkan siang, malam, kapan saja mustajabah di bulan Ramadan, diijabah. Wa kullu hasanatin, dan setiap kebaikan makbulatun, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aroma surgawi yang Allah turunkan ke muka bumi pada saat bulan Ramadan membuat orang yang tadinya tidak pernah ke masjid datang ke masjid. Orang yang kemudian aroma surgawi yang Allah turunkan di bulan Ramadan, sehingga orang yang tadinya nggak pernah buka Al-Quran, nggak pernah satu lembar dua lembar pun bahkan menghatamkannya, ketika bulan Ramadan mampu menghatamkan Al-Quran. Ditolong kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika tidak ada lagi Ramadan, kembali kita. Kalau saja malaikat menangis, bumi menangis, langit menangis, beda dengan kita balik. Kalau kita mau datang akhir Ramadan, alhamdulillah, malah bahagia. Betul apa betul? Ya, bahagia kita. Seakan-akan Ramadan itu sebuah penjara dan kita ingin lepas dari penjara tersebut. Baru sampai tingkat itu kita itu, Bu. Ternyata kita baru sampai tingkat itu dalam memaknai Ramadan adalah lebaran, selesai puasa, bebas lagi melakukan apa-apa. Ya, maka kata para ulama, kun robbanian wala takun ramadhanian. Jadilah engkau hamba yang robbani, jangan menjadi hamba yang ramadhani, yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Bi'sal kaum, sejelek-jeleknya suatu kaum, la ya'rifunallaha haqqan illa fi Ramadan, adalah orang, sejelek-jeleknya suatu kaum adalah orang yang mengenal hak Allah hanya di Ramadan saja. Di luar Ramadan dia bebas lagi dengan segala macam apa yang dilakukan, tak kenal lagi. Padahal Ramadan itu madrasah ruhaniyah yang mendidik dan mengajar kita untuk di bawah 11 bulan. Kerajinan kita tadarus bawa ke 11 bulan yang akan datang. Rajinnya kita sedekah di bawah. Kenapa? Karena orang yang selesai dari Ramadan itu faizina bil jannah, maka mendapatkan surga. Dalam ayat lain, wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ke magfirah Allah dan surganya Allah. Makanya ini saya lihat insya Allah ini ahli surga semua, amin. Cuma harus memiliki ciri. Ada ciri ahli surga, ada akhlaknya ahli surga. Ini kajian ini ya, agar kita fitri. Yang penting jangan Dewi. Agar fitri. Sesudah Idul Fitri, fitri lagi. Kenapa? Ya ini nih. Makanya Nabi itu mengajarkan agar kita masih terjaga atmosfer kita yang di Ramadan, agar kita terjaga sampai di bulan Syawal. Maka Nabi kemudian bersabda, man soma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kasaumid dahri. Barang siapa orang yang puasa di bulan Ramadan, kemudian dia lanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seakan-akan berpuasa sepanjang tahun, setahun penuh. Gimana hitungannya? Likulli hasanatin bi asri amsalihah. Setiap satu kebaikan bayar 10. Betul. Bulan Ramadan kemarin berapa? 33 sebulan penuh, 30 hari. Kalau kalimatnya itu konteks dikali dengan 10 kebaikan, dari satu hari kebaikan puasa dibayar 10, 30 kali 10 berapa? 300. Terus yang 6 hari di bulan Syawal dikali 10 berapa, Bu? 60. 300 ditambah 60 berapa? 360. Ada hari di dalam setahun ada berapa? 365 hari. Lah, yang 5 harinya gimana, Ustaz? Yang 5 harinya adalah haram berpuasa. 1 hari raya Idul Fitri, 2 hari raya Idul Adha, 3 hari tasrek. Pas bener hadis tersebut, kasaumud dahri, seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Untuk apa? Menjaga atmosfer kesemangatan kita di bulan Ramadan dalam rangka beribadah dibawa ke bulan Syawal. Alhamdulillah. Tuh. Masuk tuh? Paham tuh? Bisa dipahami? Kenapa kemudian Nabi menganjurkan itu?
Itu satu. Kemudian fitri, ketika kita sudah suci, tidak ada lagi tempat bagi orang yang telah disucikan oleh Allah kecuali ridho dan surganya Gusti. Makanya ini saya lihat di sini ini semuanya kelihatannya ahli surganya Allah. Amin. Kenapa? Karena ada tanda-tandanya. Min alamati ahlil jannah itu ada 4. Tanda ahli surganya Allah itu ada 4. Ada tanda ahli surga, ada akhlaknya ahli surga. Ini mau dihabisin sekarang? Mau di jangan atuh. Materi teh sulit ini teh. Apa cukup aja segitu ya? Biar tahu Bu, agar kita bisa menghiasi diri dengan apa? Dengan ciri ahli surga. Pak, mana ciri ahli surga? Yang pertama min alamati ahli jannah itu cirinya ahli surga adalah wajhun malihun. Memiliki wajah yang sumeh. Apa sumeh? Berseri-seri, ceria, senyum, ramah. Kan ini ceria semua tuh. Terlalu bahagia. Iya, kecuali ketika ditagih. Oleh datang tagihan. Min alam orang masuk surga siapa yang nggak bahagia? Pasti dan ekspresi dari kebahagiaan itu apa? Wajahnya ceria. Ibu dikasih, Bu berangkat umroh, ceria nggak? Waduh, bahagia. Benar nggak? Bisa dilihat dari air muka dan menunjukkan apa namanya gambaran di dalam hati. Min alamati ahli jannah, ciri ahli surga itu tidak akan ada yang bersedih. Pasti dia bahagia dan ceria. Wajah yang senyum ceria dan apa namanya berseri-seri itu adalah ciri di antara ahli surga. Jadi kalau ada yang baud, yang merengut, hati-hati tidak mendapatkan ciri ahli surga. Makanya ibu kalau lagi marah sama suami itu sambil senyum, biar tetap kebagian ahli surga. Bener gak? Betul begitu. Lagi pusing sambil senyum. Karena apa? Kita nanti kehilangan lawannya. Apa lawannya? Lawan dari ahli surga, ahli neraka. Cirinya bagaimana? Min alamati ahlin nar wajahun abisun. Wajah yang merengut, wajah yang cemberut, wajah yang masam, wajah yang tidak bersahabat, boro-boro ceria. Dan ibu-ibu suka terkena penyakit tersebut terutama di akhir bulan. Nah, atau pas lagi datang bulan. Dijaga ya. Itu satu. Lawannya wajhun malihun wajhun nggak bahagia gimana orang jadi ahli surga kok pasti orang itu bahagia, nggak ada yang masuk surga dengan merengut, bahagia. Yang kedua min alamati ahlil jannah, yang kedua adalah walisanun fasihun, lisannya fasih, kata-kata yang keluar dari mulutnya kata-kata yang baik.